Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya dapat durian runtuh lagi dari, saya memanggilnya Kang Berliana, tapi kata ibu saya, karena beliau ini baik, maaf, soleh, banyak karyanya dan sudah berkarya nulis buku, sudah berkarya nulis disertasi, beliau dapat amanah gelar doktor dari, tentunya dari Allah, ilmunya dari Allah. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah, salah satu tulisan di dalam disertasinya itu adalah, saya perlihatkan bukunya. Oh, ya. Pemimpin Adiluhung. Nah, salah satu pemimpin yang beliau banyak tulis dalam buku ini adalah Profesor Dr. Nurholis Majid. Jadi, pertemuan kali ini judulnya adalah Belajar kepada Nurholis Majid melalui Dr. Berliana Kartakusuma. Nah, hari-hari ini, pemirsa sekalian, kita disulitkan oleh, sebut saja hanya untuk bertemunya, Habib Rizik Syihab dengan Pak Jokowi. Itu untuk mempertemukan itu saja, orang sampai meminta ke Ketua ISMI. Dalam hal ini, Profesor Jimli Asidiki, tapi Profesor Jimli kurang lebih tidak siap. Nah, saya kira hanya orang-orang sekelas Cak Nur saja yang siap. Jadi hari ini kita mesti belajar kepada Cak Nur dengan integritasnya, dengan kapasitas keilmuannya, dengan kapasitas ketokohannya. Seandainya hari ini Cak Nur masih ada, maka saya kira gemuruh dunia politik khususnya, dunia kepemimpinan khususnya, itu selesai. Kenapa begitu? Maaf, saya cerita dulu Pak Berliana. Mangga, silakan. Ketika Pak Soeharto mau turun, maka Pak Soeharto minta pendapat ke Nurholis Majid. Waktu itu bahkan Cak Nur diminta oleh Pak Harto untuk memimpin bangsa ini. Setelah Pak Harto turun, tapi Cak Nur tidak bersedia. Maksud saya ingin menjelaskan bahwa kapasitas seorang Nurholis Majid itu malah sedikit di atas Jenderal Purnawirawan Soeharto gitu. Jadi di saat genting pun malah yang diminta untuk memimpin adalah Cak Nur. Oleh karena itu saya kira wajar untuk bangsa ini hari ini belajar kepada almarhum Profesor Dr. Kiai Haji, karena beliau adalah banyak hafalan Qur'annya, Nurholis Majid. Saya pengantarnya, maaf kalau kesana kemari ini Kang Berliana. Iya, baik. Nah, oleh karena itu saya persilahkan, saya mohonkan pendalaman daripada belajar kepada Profesor Dr. Nurholis Majid melalui Dr. Berliana Kartakusuma. Mangga Kang Ber. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton yang saya muliakan dan saya banggakan, mari bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak berbilang, nikmat yang tidak berbatas. Terutama adalah nikmat hidayah iman dan Islam kepada kita yang tidak diberikan kepada seluruh umat manusia di dunia. Karena berkat kasih sayang dan rahmatnya sajalah kita diberikan rahmat untuk menjadi orang mukmin dan orang muslim. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, sampai dengan kita semua yang hidup pada zaman kita sekarang, dan kita doakan juga mudah-mudahan insya Allah juga untuk mukmin dan muslim sampai dengan akhir zaman yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Pada siang hari ini saya mendapat kehormatan sekaligus juga merasa tersanjung oleh Pak Anton ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama kita belajar dari perjalanan seorang mukmin Indonesia, Muslim Indonesia, seorang tokoh pemimpin Indonesia yang yang spektrum pengaruhnya tidak hanya pada lingkup teritori Indonesia tapi juga sudah pada lingkup dunia.
sehingga bisa dikatakan bahwa beliau adalah salah seorang aset intelektual Muslim dunia yang dimiliki oleh dunia, tidak hanya oleh Indonesia, karena seperti halnya misalnya testimoni almarhum Profesor Habibie itu menyebut beliau sebagai filsuf sosial. Jadi beliau menyebutnya begitu kepada penghormatan beliau kepada Profesor Norris Majid yang diberikan oleh Profesor Habibie sebagai sesama ilmuwan yang berbeda disiplin ilmu, tetapi sama-sama ilmuwan yang juga spektrumnya sudah mendunia begitu ya. Kita doakan kedua tokoh beliau itu, Allahumma gfirlahu warhamu wa'afihi wa'fu anhu, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Pak Anton dan hadirin sekalian, saya ingin menceritakan beberapa hal atau beberapa sisi dari Profesor Norris Majid almarhum yang mampu saya lihat, mampu saya amati, mampu saya telusuri begitu. Jadi kalau dilihat dari perjalanan beliau, sesungguhnya kita bisa kita belajar dari keluarga beliau. Jadi pertama beliau itu lahir dalam suasana atau dalam lingkungan keluarga yang sangat taat pada agama, dalam lingkungan pesantren. Beliau adalah ayahanda beliau adalah juga keluarga pondok pesantren, dan kemudian beliau adalah santri kinasi, salah satu santri kinasi dari Yarham Sadatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Jadi itu yang pertama. Bahkan yang pertama kali Pak Majid, ayahandanya Profesor Norris Majid, adalah dinikahkan dengan kerabatnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Walaupun tidak berlanjut, tapi kemudian beliau berpisah karena alasan-alasan tertentu. Lalu kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menggantinya dengan dengan keluarga pondok pesantren yang lain, dan itu dilamarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, ibundanya Cak Nur, yang kemudian menjadi ibundanya Cak Nur itu. Jadi begitu kedekatan antara keluarga almarhum Kiai Hasyim Asy'ari dengan keluarga Pak Abdul Majid sebagai murid kesayangan Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi beliau tumbuh dalam kultur NU yang sangat kuat, kultur pesantren yang sangat komprehensif begitu, baik dari ibu maupun dari ayahandanya, dan karena itu maka lahir Cak Nur seperti yang kita amati di akhir ketika beliau mencapai puncak karya-karya intelektualnya. Kemudian atas dasar itu kemudian beliau dibesarkan dalam pendidikan agama Islam yang sangat kuat ya oleh kedua orang tuanya. Beliau mesantren, kemudian beliau juga belajar di madrasah. Tentu saja lingkungan pergerakan pada saat itu juga memperlihatkan bahwa membentuk beliau, dan pesan yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari kepada keluarga NU pada saat itu adalah bahwa bagi kaum Nahdi itu haram hukumnya keluar dari Masumi untuk afiliasi politiknya. Walaupun kemudian itu kita tahu bahwa Masumi keluar dari NU keluar dari Masumi dan seterusnya, tetapi fatwa Sadatul Syekh itu tidak pernah dicabut sampai beliau meninggalkan kita semua. Dan Pak Abdul Majid, ayahandanya Cak Nur, konsisten dengan fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi dalam diceritakan oleh beliau pada saat saya menginstruksi bahwa beliau keterampilan berpidato itu karena terinspirasi dari ibunya yang menjadi juru kampanye di berbagai kesempatan pada saat Masumi ikut serta dalam kontestasi pemilu 2055 kalau nggak salah saya ya. Nah, kemudian itu dari satu tempat ke tempat lain, dan ibundanya itu menjadi semacam pengurus
perempuan Masumi di kecamatan di mana tempat tinggal yang bersangkutan. Nah dari situ Cak Nur kemudian ternyata membekas dalam diri Cak Nur. Kemudian pada saat beliau kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beliau juga aktif kemudian mengimplementasikan pengalaman-pengalaman kecilnya bersama ibundanya itu. Dan kalau kita pernah berinteraksi pada saat beliau memaparkan satu gagasan itu memang pilihan katanya luar biasa, kemudian pilihan kalimatnya luar biasa, dan runtut berpikirnya juga sangat sistematis. Jadi kita bisa mengatakan bahwa memang salah satu putra terbaik Muslim Indonesia dan bahkan Indonesia adalah Cak Nur menurut saya begitu ya. Sampai sehari ini menurut pemahaman saya cendekiawan Muslim belum ada yang atau sepadan dengan beliau begitu ya. Tentu generasi sebelumnya banyak cendekiawan Muslim, kita sebut misalnya tentu saja para kiai kita, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan dan seterusnya. Juga berikutnya adalah generasi berikutnya ada Kiai Haji Muhammad Nasir dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi generasi seangkatannya beliau memang par excellence ya. Saya kira begitu pandangan saya. Jadi kembali ke keluarga, keluarga adalah dasar pembentukan Profesor Nur Khalis Madjid seperti yang kita kenal sekarang ini begitu ya. Jadi didikan ibunya, didikan ayahandanya, dan kemudian lingkungan pesantren membentuk pribadi Nur Khalis Madjid yang haus akan ilmu, yang terus menggali berbagai kebenaran dengan perspektif ilmu, dan kemudian tentu saja dasarnya adalah dasar keislaman yang kuat tadi. Salah satu di antara kelebihan beliau adalah beliau menguasai betul apa yang disebut dengan terminologi pesantren itu kutubus sittah. Itu beliau kuasai, sehingga kalau kemanapun beliau ini, orang ini ya pasti agak sulit mengejarnya, karena beliau memang mendasarkan pada kitab-kitab itu kalau berargumentasi mengenai berbagai hal. Apakah itu aspek agama maupun budaya maupun kemasyarakatan, negara, dan seterusnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa salah satu di antara tidak banyak di tanah air ilmuwan kita yang memiliki kemampuan menguasai bahasa Parsi. Nah, Cak Nur adalah salah satu di antara yang sangat sedikit itu yang menguasai bahasa Parsi. Di samping Cak Nur yang saya tahu, kemudian tentu saja mungkin sekarang saya kurang mengikuti lagi siapa lagi, tapi sejauh saya tahu di samping Cak Nur adalah yang menguasai bahasa Parsi sebagai bahasa ilmu adalah Kang Dr. Jalaluddin Rahmat ya. Jadi dua ini yang menguasai Parsi, dan agama Parsi ini adalah ibunya bahasa ilmu begitu, baru bahasa yang lain. Itu kan. Jadi saya kira ini yang kemudian memang agak susah diikuti oleh, atau agak susah di kemampuan ini dimiliki oleh banyak orang. Itu saya kira mengenai satu itu. Yang kedua, ketika beliau besar, dewasa begitu, beliau ditempa dan masuk dalam organisasi yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam. Itu juga memberikan satu kesempatan kepada beliau untuk memperluas ide-idenya, kemudian juga memverifikasi validasi ide-ide keislaman yang kemudian dikenal, dan itu khas beliau adalah tentang pemikiran keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan. Terminologi ini adalah terminologi yang genuine, memang itu menurut saya adalah dirangkai oleh beliau. Dan itulah menjadi visinya beliau. Ya, sehingga beliau merajut masa depannya itu dengan visi yang brilian seperti itu. Konsep keindonesiaan, keislaman, kemodernan itu menjadi satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan dalam perkembangan pemikiran Profesor Dr. Nur Khalis Madjid. Yang itu menginspirasi banyak, baik itu lawan berpikir maupun kawan berpikirnya. Yang sependapat maupun tidak sependapat, itu menjadi bahasan-bahasan yang menyetujui maupun yang menentang terhadap konsep keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan itu. Dan itu menjadi wacana menarik di seluruh tanah air, baik itu dalam konteks sesama muslim, ilmuwan muslim, maupun ilmuwan antar agama. Ya. Jadi ini saya kira satu dinamika pemikiran yang sangat intens ketika beliau bersama-sama
kita masyarakat Indonesia membangun satu pemikiran masa depan yang berkeadaban. Oleh karena itu maka dalam konteks ini maka Cak Nur itu bisa kita sebutkan sebagai satu tokoh pemimpin Muslim yang saya sebut dalam buku saya itu sebagai sosok pembaru. Jadi sosok pembaru itu adalah mungkin kalau di Timur Tengah ada siapa? Said Qutb, ada Abul A'la Maududi, kemudian ada lagi lain-lain begitu. Nah, kalau ada lagi misalnya kalau di tanah air saya kira ya mungkin 100 tahun lagi baru ada Cak Nur baru barangkali ya gitu kalau siklusnya pembaharu gitu ya. Kalau siklus umumnya itu 100 tahun sekali baru ada pembaharu. Nah, itu kira-kira ini. Oleh karena itu maka karena beliau sebagai pembaharu maka beliau menempatkan bahwa beliau mencintai apa yang disebut dengan the power of idea. Jadi kekuatan itu ada pada ide, bukan pada yang lain-lain begitu. Termasuk kepemimpinan itu digerakkan oleh ide, kata beliau. Nah, ide ini didasarkan pada keyakinan tentang kebenaran, keesaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, pemilik semesta alam. Itu yang disebut dengan tauhid. Saking kagumnya salah seorang cendekiawan Muslim yang kemudian juga sebetulnya satu angkatan dengan beliau, tetapi belajar agamanya belakangan dari Cak Nur adalah yang kita hormati almarhum Dr. Insinyur Imaduddin Abdurrahim MSc. Beliau saking kagumnya karena sama-sama belajar di Amerika, itu memberi nama putri pertama Bang Imad itu dengan Nur Khalisah. Gitu ya. Dan itu minta kepada Cak Nur, saya minta izin bahwa nama ini akan saya berikan kepada putri pertama saya sebagai rasa hormat beliau kepada Cak Nur begitu ya. Ketika belajar sama-sama di studi sama-sama di Columbia University di Amerika Serikat. Saya kira itu yang Nah, itu yang konsep yang kemudian terus sampai dengan sekarang saya kira terus berkembang dan terus dikembangkan oleh generasi muda Muslim berikutnya mengenai wacana-wacana keislaman, keindonesiaan, kemodernan ini terus ini. Itulah yang akan dibangun, akan memberikan Muslim Indonesia dan bangsa Indonesia menjadi menjadi pemimpin pemikiran dunia begitulah ya kira-kira. Jadi kira-kira begitu dan kemudian Muslim Indonesia itu akan menjadi melting pot dari Muslim dunia. Kalau gagasan-gagasan Cak Nur itu kan dikembangkan begitu. Lalu itu saya kira kemudian, nah bagaimana konstelasi pemikiran Cak Nur dalam konteks pemikiran-pemikiran dinamika pendidikan global. Kalau kita mengetahui sekurang-kurangnya ada 3 tipologi dinamika pemikiran global yang berkembang di dunia. Yang pertama, apa yang disebut dengan pemikiran atau ide-ide mengenai atau gagasan-gagasan mengenai post-tradisional. Yang post-tradisional adalah pasca pemikiran tradisional kemudian belum masuk ke fase berikutnya yaitu fase modern. Nah, kemudian fase terakhir ketika Cak Nur itu sampai akhir hayatnya itu berkembang apa yang disebut dengan gugus pemikiran postmodern. Nah, Cak Nur dalam konteks ini saya mengklasifikasikannya masuk pada pemikiran Cak Nur itu pada postmodern. Apa itu postmodern? Postmodern itu adalah memikirkan segala sesuatu ini dengan tinjauan kritis rasional. Tetapi bedanya dengan Barat yang liberal dan yang liberal dan kapitalis itu adalah Cak Nur berpikirnya dari dari pemahaman keislaman. Jadi tidak bisa tauhid ini dilepaskan dari keilmuan gitu kira-kira intinya itu. Itu post tradisional apapun yang dikeluarkan oleh gagasan Cak Nur mengenai perspektif mengenai melihat persoalan-persoalan di masyarakat itu dari perspektif yang ini landasan keislaman yang kuat kemudian juga dengan dengan rasionalisme Barat yang juga kuat dan itu menyatu dalam setiap analisis yang dilakukan oleh Cak Nur.
itu yang apa namanya, itu yang jadi di situ posisinya pemikiran Cak Nur dalam konteks dinamika pemikiran Muslim global dan pada pemikiran apa namanya, para pemikir dunia begitu ya. Nah kemudian berikutnya adalah karena beliau adalah mencintai power of idea itu, maka beliau memang di situ. Seperti yang disampaikan oleh Pak Anton dalam pengantar, bahwa karena kekuatan ide itulah lalu kemudian pemerintah pun mengundang beliau sebagai seorang yang diminta tolong untuk memecahkan persoalan kebuntuan politik pada saat itu. Yaitu ketika misalnya kebutuhan politik pada akhir pemerintahan Pak Harto yang lalu. Semua tidak bisa menembus bagaimana cara menyelesaikan ini. Kalau tidak, ini akan menjadi chaos dan kemudian apa taruhannya adalah apakah Indonesia masih ada atau tidak. Lalu kemudian semuanya ini lalu kemudian Presiden melihat bahwa pemikiran-pemikiran yang original, pemikiran-pemikiran yang futuristik, pemikiran-pemikiran yang objektif, rasional, tidak berpihak dan kemudian segala macam itu tanpa terkombinasi oleh hingar-bingar dari kontestasi dan carut-marut dari kepentingan-kepentingan yang saling bertabrakan. Itu Cak Nur memberikan satu perspektif mengenai jalan keluar dari problem kebuntuan politik pada saat itu. Dan kita bisa mengambil kembali menemukan itu pada arsip-arsip pada saat peristiwa 97, 98, 99 itu. Bagaimana runtut berpikir Cak Nur untuk keluar dari krisis kepemimpinan dan krisis politik yang terjadi di masyarakat Indonesia pada saat itu. Itu yang apa namanya yang, dan tidak ada saya kira sejauh yang saya tahu yang memberikan solusi A sampai Z, I to Z itu hanya Cak Nur. Jadi apa dulu, kemudian bagaimana caranya ini tahapan-tahapan ini, lalu siapa yang melakukan setiap tahapan ini, lalu apa yang dijadikan peran negara, apa peran pemerintah, apa peran masyarakat, apa peran partai politik dan segala macam, itu kemudian kita akan keluar bersama-sama dari krisis dan kebuntuan krisis politik ini. Dan ternyata pemikiran itu kemudian diadopsi oleh TNI, diadopsi oleh partai politik, diadopsi oleh termasuk juga oleh kalangan elit politik kita pada saat itu. Jadi saya kira kalau boleh saya berpendapat dengan tidak mengurangi hormat saya kepada peran-peran para tokoh yang lain, peran-peran institusi kenegaraan yang lain, tetapi saya kira kalau kita tidak punya Cak Nur pada saat itu, barangkali kita sudah berkeping-keping menjadi seperti nasib Soviet Rusia waktu itu ya. Wallahu a'lam bishawab, tapi kira-kira seperti itulah. Kita survive karena alhamdulillah Allah memberikan Cak Nur kepada kita, pada bangsa ini, pada Muslim Indonesia. Yang tidak terjadi seperti misalnya di Timur Tengah. Timur Tengah begitu ada kebuntuan politik, mereka beradu secara fisik, ya. Kemudian tidak ada pemikiran yang bisa menerobos secara objektif, rasional apa yang dilakukan oleh semua, bukan hanya oleh satu kelompok, tapi oleh semua kelompok yang ada dalam bangsa itu. Semua kekuatan bangsa bersatu untuk melakukan tahapan-tahapan yang rasional, yang tidak berpihak. Selain keberpihakannya adalah keselamatan dan kelangsungan bangsa ini di masa depan. Saya kira itu sumbangsi yang luar biasa dari Cak Nur, dan seperti yang tadi Pak Anton katakan dalam pengantar, bahwa setiap pergantian kepemimpinan sejak Orde Baru, Orde Reformasi, itu pasti nama Cak Nur tuh masuk terus dalam sebagai bursa kandidat presiden. Ya, walaupun tentu saja ini kan takdir Allah. Kalau kata Muhammad Nasir itu, tidak selalu orang terbaik itu memimpin dalam satu masyarakat. Tidak selalu. Karena banyak faktor, banyak variabel, sehingga mungkin saja itu adalah karena berbagai hal lalu kemudian seseorang menjadi pemimpin di semua kalangan. Itu paradigma pemikiran Pak Nasir ketika saya bertemu dengan beliau, alhamdulillah pada pada beberapa kali saya bertemu dengan beliau di beberapa tempat. Jadi itu benar adanya. Jadi saya kira itu, dan kemudian kita tahu bahwa proses kepemimpinan itu beralih dari Pak Harto kepada Pak Habibie dan seterusnya sampai dengan kita kepada Pak
Insinyur Joko Widodo ini. Nah, saya kira itu kekuatan power of idea itu diberikan oleh Cak Nur kepada bangsa ini, dan bangsa ini akhirnya mau tidak mau tunduk pada pemikiran yang memang rasional, itu masuk common sense, melampaui batas etnis, melampaui batas kepentingan politik, melampaui batas agama, karena itu adalah universalitas ajaran Islam itu sendiri, walaupun beliau tidak menyebut itu adalah perintah Tuhan dan segala macam begitu ya. Saya kira ini yang menurut saya harus kita belajar, kita semua terutama generasi muda, bagaimana kita menyampaikan bahwa kalau bahasa Qur'annya itu begini. Kalau nggak salah saya, mohon maaf kalau saya salah ya. Itu adalah kita menyampaikan sesuatu itu dengan kaulan sadida. Perkataan yang benar, tapi tidak cukup perkataan yang benar saja, tidak cukup. Perkataan yang benar saja tidak cukup, tapi juga tutur kata yang benar. Runtut. Ya. Kemudian dengan kaulan sakila, kebenaran yang yang berbobot begitu, kebenaran yang berbobot. Tapi juga disampaikan dengan cara-cara yang berbobot. Kemudian kaulan karima, walaupun tidak ditujukan dalam Quran dalam konteks dengan hubungan anak dan orang tua, kaulan karima, kata-kata yang baik dan tutur kata yang baik. Semuanya saya kira itu dilakukan oleh Cak Nur dengan sangat par excellence. Tidak pernah dalam pemahaman saya, dalam pengetahuan saya menggali berbagai hasanah pemikiran Cak Nur dan dialektika Cak Nur dengan lawan-lawan berpikir beliau itu menyampaikan satu kata kalimat yang menyinggung pribadi. Tidak ada. Saya menyadari kemudian bahwa itulah kemampuan beliau memahami apa perintah Allah, kaulan sadida, kaulan karima, kaulan sakila, ya. Dan itu tidak hanya kata-kata yang ucapan itu benar, tetapi juga beliau mampu ya memilah kata-kata yang tepat, kata-kata yang tutur kata yang benar, sehingga semua menerima benar apa yang Anda katakan, Cak Nur. Ini yang menurut saya perlu kita semua, terutama para ilmuwan, para ulama kita di tanah air, mencontoh dan menggali terus, karena ini memang saya kira Cak Nur sangat memahami bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Allah saja yang punya kuasa, yang menciptakan makhluknya itu tidak memaksa. Apalagi manusia tidak punya otoritas untuk memaksa. Selain menyampaikan dan mengajak saja. Barangkali itu kenapa Cak Nur begitu rupa kemampuannya di atas rata-rata di dalam menyampaikan kebenaran itu. Bayangkan seorang Profesor Habibie menyampaikan penghormatan itu dengan filsuf sosial. Kan luar biasa menurut saya itu. Seorang presiden ya. Seorang presiden dan ilmuwan beliau kan. Ilmuwan. Yang sangat dihormati. Di dunia. Konon katanya Pak Anton, kalau kita ke Jerman itu, begitu kita turun di airport itu tahu Baron Habibie, namanya Baron Habibie katanya. Ya begitu. Karena beliau kan warga kehormatan ya, di Berlin kan. Jadi sangat terkenal. Begitu juga di kalangan ilmuwan yang khusus di bidang-bidang aeronautika, beliau adalah par excellence ya. Nah, penghargaan beliau kepada Cak Nur seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini saya kira tentu saja testimoni ini banyak sekali, itu saya ingin yang puncak-puncak saja. Begitu di kalangan HMI dan pegangan sehari-hari yang beliau waktu saya mengunjungi beliau waktu sakit di NUS, National University Hospital di Singapura, itu diisolasi, jadi masuk ke sana itu terbatas sekali. Itu yang beliau pegang itu Quran berbahasa Quran dengan terjemahan bahasa Inggris, itu saja, yang lainnya beliau nggak pegang. Ya. Jadi kira-kira seperti itu kehidupan keseharian beliau, dan saya kira dan itu menembus. Kalau saya ikuti kajian-kajian tafsirnya yang dilakukan oleh Kahmi, keluarga besar alumni HMI, itu hampir semua bidang keilmuan itu pasti ada rujukannya ke Cak Nur gitu. Bagaimana mencari ini segala macam, melacak apa pendapat Cak Nur tentang sesuatu hal begitu. Apakah itu kauniyah, apakah itu Qur'aniyah dan segala macam begitu ya.
Nah, itu saya kira the power of idea-nya seperti itu, Pak Anton ya. Dan the power of, kita rindu memang punya ini. kemudian setelah the power of ide, kemudian barangkali integritas, Pak Dokter. Nah, kenapa saya sebut integritas? Ketika almarhum Cak Nur diberikan kekuasaan untuk melanjutkan kekuasaan setelah Pak Harto, dan Pak Harto dalam tanda petik nurut ke Cak Nur untuk turun setelah didesak oleh kekuatan sipil, kemudian Pak Harto menggantungkan diri ke Cak Nur dan Cak Nur dimintai untuk meneruskan kekuasaan, tapi Cak Nur kan tidak oportunis begitu ya. Di situ juga integritas Cak Nur kembali diuji betul begitu. Dan Cak Nur tidak mau menerima kekuasaan begitu saja. Ingin kekuasaan itu dilepas lewat mekanisme demokrasi, lewat mekanisme pasar. Saya minta tolong ke Pak Dr. Berliana untuk menjelaskan sekali lagi seperti apa bunyi daripada integritas Cak Nur. Mohon dijelaskan. Ya, saya kira tadi ya, integritas Cak Nur itu adalah tentu saja ya bagian dari kepemimpinan beliau adalah memiliki integritas yang sangat paripurna ya. Tadi saya katakan bahwa pengalaman atau integritas yang ditampilkan oleh seorang Cak Nur sebagai seorang ilmuwan yang mendunia itu pertama dibentuk oleh keluarga. Jadi akhlak karimah itu diajarkan oleh keluarganya, oleh ibunya, oleh ayahnya. Bagaimana cara bergaul dengan orang tua, apa kewajiban anak pada orang tua, bagaimana, apalagi misalnya kesantunan anak kepada atau murid kepada guru di pesantren itu diutamakan. Boleh Anda pinter, tapi kalau Anda tidak dapat berkah dari tidak dapat restu dari guru, itu tidak berkah ilmu itu. Jadi ilmu itu pentingnya bukan hanya sekedar kemampuan, tapi juga berkah. Itu terminologi atau nilai-nilai yang membentuk integritas seseorang di dalam pendidikan pesantren, dan itu ada pada Cak Nur. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu saja bahwa tadi saya katakan bahwa Cak Nur memang menguasai buku atau kitab-kitab kutubus sittah tadi. Ya. Jadi Bukhari Muslim, kemudian Nasai, Ibnu ya, dan seterusnya itu beliau memang sangat menguasai. Tentu saja kemudian beliau ke barat, belajar ke barat, kemudian beliau lebih intens lagi dengan pemikiran modern di barat gitu ya. Kemudian ada berinteraksi dengan pada saat itu cendikiawan muslim yang sangat terkenal di Amerika, itu Fazlur Rahman dan seterusnya sebagai guru beliau ya di Columbia University tentang berbagai aspek keislaman. Nah, hasanah itu memperkaya beliau, lalu kemudian dasarnya kuat sehingga beliau mengatakan tadi kemudian menginternalisasi menjadi satu integritas pribadi yang tidak terpisahkan. Tadi seperti saya katakan, ilustrasinya adalah beliau tidak hanya menyampaikan kebenaran, tapi menyampaikan kebenaran juga dengan tata cara yang benar. Tutur kata yang benar. Itu yang menurut saya sekarang banyak orang yang tahu kebenaran, tapi tata cara menyampaikan kebenarannya tidak dengan tata cara yang benar. Jadi ada satu kesatuan integritas itu antara nawaitu atau niat dengan pengutaraan, ya, dan dengan perilaku yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi misalnya tadi puncaknya adalah ketika ditawari itu Anda mau tidak mau sih mau, tapi nanti dulu kan gitu, nanti dulu. Ini kita lihat nih bagaimana prosesnya, betul apa tidak. Kalau tidak betul ya tentu tidak mau beliau. Jadi antara nawaitu dan proses sampai dengan tujuan itu harus menjadi satu kesatuan, dan itulah yang dilakukan perilaku Cak Nur atau integritas Cak Nur sehari-hari yang saya amati begitu ya. Dalam konteks berhubungan dengan integrasi interaksinya dengan negara, interaksinya dengan pemerintah, interaksinya dengan sesama mukmin dan muslim, cendekiawan, maupun interaksinya dengan antar agama. Gitu ya. Itu menurut saya integritas beliau yang sangat mumpuni ya. Lalu ini Pak Berliana, keislaman, keindonesiaan, dan modernitas dari Nurholis Majid, dari Cak Nur. Beliau sangat konsisten, tadi digambarkan integritasnya begitu kuat, begitu. Kemudian dia sangat memahami Indonesia, bisa digambarkan barangkali beliau dalam hari-hari terakhir itu diberikan panggung kampanye oleh PKS. Gitu. Padahal
Ya. Sebelumnya beliau juga diberikan panggung kampanye oleh Golkar, diberikan juga Ya. panggung kampanye oleh P3. Gitu. Saya ingin Ya. menggambarkan bahwa Nurholis Majid itu sangat diterima oleh para penguasa yang berbeda. Sekali lagi PKS, P3, dan Golkar. Bahkan teman-temannya di PDI Perjuangan juga, sahabat-sahabat karibnya di PDI Perjuangan juga banyak. Nah, tolong juga dijelaskan perihal keislaman, keindonesiaan, dan modernitas. Kira-kira kalau sekarang Catur masih hidup begitu, akan seperti apa barangkali yang akan diambil, langkah yang akan diambil oleh Nurholis Majid? Mangga, Pak. Ya, saya kira pertama sesuai dengan pemikiran beliau ya, bahwa beliau meyakini bahwa demokrasi itu adalah tidak bertentangan dengan Islam. Jadi demokrasi tidak bisa dibenturkan dengan Islam dalam pandangan Cak Nur. Dan ini berbeda dengan beberapa mazhab pemikiran beberapa ulama. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau misalnya melihat situasi sekarang, pertama beliau akan melihat bahwa demokrasi adalah kesejatian atau memang keharusan bagi Muslim Indonesia untuk memilih itu. Nah, kemudian itu yang disebut dengan pemahaman beliau tentang apa yang disebut dengan Islam historiknya. Ya, Islam historik memang berbeda antara implementasi keislaman Islam politik di tanah air dengan Islam politik di Malaysia, Islam politik dengan Timur Tengah, Islam politik dengan Turki, Islam politik dengan dengan Maroko, Islam politik dengan Tanzania, Islam politik dengan yang lain. Itu yang disebut dengan Islam historik. Ya. Nah, karena Islam historik Indonesia itu, maka Indonesia menjadi negara kesepakatan yang dalam Muhammadiyah punya terminologi lain, dengan NU punya terminologi lain, tapi substansinya sama. Ya, yang itu Cak Nur juga substansinya seperti itu. Oleh karena itu maka itu kembali bahwa memang segala sesuatu harus diselesaikan dengan prinsip-prinsip demokratis. Ya. Kemudian yang kedua, prinsip demokratis itu pasti membutuhkan apa yang disebut dengan cara berpikir modern. Apa itu cara berpikir modern? Itu adalah efisiensi, efektivitas, kemaslahatan umum, gitu ya. Kemudian pelayanan publik yang paripurna, kemudian akuntabilitas penyelenggara negara, kemudian kompetensi penyelenggara negara, dan sampai dengan pada akhirnya itu semuanya berpulang pada atau dasarnya adalah integritas dari para pelaku birokrasi pemerintahan. Demikian juga kalau pemerintahan berjalan sendiri juga tidak memungkinkan. Karena itu maka prinsip demokrasi ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa eksekutif berjalan sendiri, yudikatif berjalan sendiri, dan legislatif berjalan sendiri. Dalam konteks trias politika yang itu bagian dari apa yang disebut dengan konsep demokrasi, maka seluruhnya harus berjalan bersamaan. Nah, ini yang yang menurut pemahaman saya itu. Kemudian bagaimana ke Indonesia? Indonesia itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa terhadap penduduk yang ada di tanah air. Yang kebetulan memang Cak Nur memahami betul bahwa Indonesia ini adalah representasi berbagai pemikiran, berbagai etnis, berbagai pengalaman kesejarahan mengamalkan Islam yang sangat beragam di tanah air. Yang tentu beliau berbeda ketika beliau misalnya melakukan satu muhibah ke Timur Tengah, muhibah kepada di Amerika, beliau berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran Barat secara intens begitu ya, dan segala macam menyimpulkan bahwa Indonesia adalah tempat yang paling baik untuk mengembangkan ide-ide keindonesiaan, keislaman, dan kemodernitas tadi. Dan itu tidak bisa. Siapapun yang di Indonesia harus melakukan itu karena memang itu sejatinya begitu. Karena memang beliau menganggap bahwa itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu harus diterima seperti itu apapun latar belakang agamanya, karena itu adalah satu kenyataan realitas sunatullah yang ada di Indonesia. Sehingga dengan demikian maka prinsip-prinsip itu akan terus dikegangkan menurut saya oleh Cak Nur, dan beliau konsisten sampai dengan akhir hayat beliau tentang keyakinan itu.
Saya kira akan seperti itu kalau saya boleh meraba ya. Beliau cara berpikir itu akan konsisten. Karena kan yang lain-lain itu sebetulnya apa namanya dinamika-dinamika yang bersifat apa instrumental. Substansinya adalah tetap dalam membangun masa depan itu dengan keindonesiaan, kemodernan dan keislaman. Kenapa keislaman? Karena kita mayoritas, tidak bisa dihindari. Itu adalah apa namanya dengan tidak mengurangi hormat kepada pemeluk agama lain, tapi ini realitasnya seperti ini. Realitas sosiologis Indonesia seperti itu, dari Sabang sampai Merauke. Ya, kalau istilah Pak Anton, mohon maaf saya gunakan ini. Kalau saya merujuk pada pendapatnya Profesor Ambari, seorang antropolog dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa Islam dalam konteks Indonesia adalah apa namanya sebagai perekat budaya Nusantara. Itu bahasa beliau. Nah, sementara ya pendapat lain Profesor Michael Hihat dalam 100 tokoh di pengantarnya mengatakan menyebutkan tentang ilustrasi Indonesia, itu menyebutkan ada satu negara di dunia yaitu Indonesia, Islam menjadi pemersatu. Itu bahasanya. Itu boleh dibuka lagi bukunya apa namanya Michael Hihat 100 tokoh itu. Nah, saya kira itu pendapat lain yang membenarkan apa pendapatnya Cak Nur menurut saya ya. Kedua pendapat itu membenarkan dan memperkuat pendapatnya Cak Nur. Jadi saya kira ini yang apa namanya tapi juga kemudian tidak menjadi eksklusif. Oleh karena itu maka dalam buku saya disebutkan akseptabilitas, kan ini masuk tadi kenapa